Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini aku pengen sedikit membahas lagi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Alman dari kelas MN25J. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang Pancasila ini sebagai sistem filsafat, dimulai dari konsep, sumber historis, sosiologis, politis, dan agensinya. Next. Oke, kita akan melanjutkan memahami filsafat ini secara etimologi, terminologi, dan pandangan para ahli, dan juga pandangan para ahli mengenai proses pemikiran mendalam yang menjunjung tinggi kebenaran. Next. Oke, yang pertama kita mulai dari definisi menurut para ahli. Berikut ini ada tiga ahli yang mungkin kita mengenal mereka ya, mulai dari Plato, Aristoteles, dan Cicero. Yang pertama, menurut Plato, bahwasanya filsafat itu adalah pengetahuan tentang segala yang ada, atau ilmu pengetahuan yang bersifat yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Kemudian menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung metafisika, logika, retorika, etika, politik, dan estetika. Kemudian menurut Cicero, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dari bentuk usaha-usaha perenungan untuk mencapainya. Next. Oke, mengapa Pancasila ini adalah filsafat gitu kan? Kita mulai dari pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 mengatakan bahwa Soekarno menyebut sebagai philosophic grounding atau dasar filsafat negara. Yang kedua, merupakan hasil perenungan mendalam tokoh kenegaraan untuk merumuskan dasar negara. Yang ketiga, mendasari inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir ialah merupakan Walsenburg atau pandangan hidup yang telah lama berkembang secara praktis di masyarakat Indonesia. Next. Oke, yang kemudian ada ciri pikir filsafat Pancasila. Yang pertama, ada sistem yang koheren, yang dimana itu berhubungan satu sama lain secara runtut. Yang kedua, ada sistem yang menyeluruh, yang dimana mencakup segala hal dan gejala dalam kehidupan. Yang kemudian ada sistem yang mendasar, yang berarti berasal dari perenungan mendalam hingga mencapai titik permasalahan yang mutlak. Yang kemudian ada ini bersifat spekulatif, yang artinya buah pikir logis yang menjadi peragaan dan titik awal. Next. Kemudian menurut Saslapeja 2001, Pancasila ini adalah dasar dari politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan, yang mengarahkan perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian, hingga titik kesejahteraan. Next. Kemudian sumber historis Pancasila. Perjalanan panjang bangsa. Yang pertama, masyarakat Indonesia ini melewati masa yang panjang, penuh pengaruh keberagaman agama yang membentuk keyakinan keluhan sejak masa persejarahan hingga terus kemudian sejarah kemaritiman dan kerajaan-kerajaan bahari mengajarkan nilai kemanusiaan, persatuan global, serta tradisi musyawarah seperti di desa atau nagari menuju impian peradaban yang gemah ripah roh jinawi. Next. Yang kemudian ada sumber sosiologis Pancasila, yang terdapat dua sumber. Yang pertama di masyarakat awam dan masyarakat ilmiah atau akademis. Yang pertama, kita mulai dari masyarakat awam, yang dimana mereka memahami bahwasanya Pancasila ini sebagai sistem filsafat dalam bentuk pandangan hidup praktis. Kearifan lokal ini telah mendarah daging dan tertanam kuat dalam ajaran agama, tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan suku bangsa di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian dari pandangan masyarakat ilmiah atau akademis, ini mereka memahami Pancasila ini sebagai secara teoritis dan komprehensif, yang dimana melalui kajian akademik ini Pancasila diuji dan dibuktikan koherensinya, kedalamannya, dan aspek fundamentalnya sebagai sebuah sistem filsafat yang sejati. Next. Nah, kemudian ini kita masuk ke dalam dinamika sumber politis. Dimulai dari 1 Juni 1945, di mana awal mula sidang BPUPKI yang pada saat itu Soekarno meletakkan dasar filsafat negara.
Kemudian dilanjutkan pada 1958 sampai 1959, yaitu kuliah umum di Istana Negara yang menegaskan Pancasila sebagai penyelamat dari disintegrasi. Kemudian dilanjutkan ke era Orde Baru yang dimana pengembangan melalui program P4 menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup sehari-hari. Kemudian yang di fase terakhirnya itu ada 1 Juni 2011, yaitu pidato peringatan oleh B.J. Habibie yang menyuarakan urgensi dan reaktualisasi nilai Pancasila. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada tantangan nilai di era modern ini. Reaktualisasi nilai Pancasila, teman-teman. Dalam pidatonya pada 1 Juni 2011, B.J. Habibie mengatakan 3 faktor utama pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam perang globalisasi. Perlembagaan HAM yang mengabaikan kewajiban asasi dan lonjakan manipulasi teknologi informasi. Kondisi ini mendesak kita untuk kembali menerapkan nilai-nilai Pancasila secara cerdas, konsekuen, dan konsisten di seluruh aspek bernegara. Next. Nah, kemudian kita masuk ke tahap urgensinya, yang dimana dimulai dari harga diri bangsa, yaitu memulihkan identitas, kemajuan bangsa di ranah politik dan yuridis, serta kebebasan dalam mengemukakan gagasan untuk kemajuan negara. Yang ketiga, ada kerangka evaluasi yang berfungsi sebagai instrumen mendasar untuk mengevaluasi kebijakan negara serta pedoman dalam pemecahan masalah problem solving, atau kita bisa sebut juga dengan problem solving, yang kemudian menjadi keseimbangan jiwa, yang dimana ini menjadi way of the life and the way thinking guna menjaga harmoni secara bertindak dan berpikir menghadapi tantangan hidup modern. Next. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan kembali teman-teman dan kepada ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.